Kamu persiapan mulai bergerak. Ibu dan Bapak yang kami hormati dari kejauhan, bersama-sama dengan Penepuro Gedung Juang 45, Penepuro Gedung Juang 45, dan segera akan kita ikuti, akan kita saksikan, ya, peresmian Penepuro Gedung Juang 45 yang akan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung. Bapak dan Ibu, kita saksikan, dan alhamdulillah ini hadirin mohon berdiri, monggo kula suwun jumeneng sawetawis yang menghadap ke barat. Inilah Bapak Wakil Bupati dengan memotong pita ditandai gedung dan Gapuro Gedung Juang 45 resmi diresmikan pada hari yang penuh kebahagiaan dan pancaran kasih sayang. Bapak Ibu mohon tepuk tangan, keindahan terpancar di Gedung Juang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, suasana bahagia, suasana yang penuh pancaran kasih sayang bersemayam menggelegar di Gedung Juang 45. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti resmi Gedung Juang untuk dioperasionalkan. Selanjutnya prawireng jurit para prajurit yang akan menyampaikan sugeng rawuh kepada Bapak Wakil Bupati, Pangarso, Diare Fatima, dan para tamu dan serta rombongan. Bapak Wakil Bupati dan rombongan juga berjuang, tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas, di depan Gapuro Gedung Juang 45. Saat berjuang penuh dengan ungkapan seru belipat, prawireng jurit, hari prajurit menggambarkan semangat makassar kata. Mohon doa restu, semangat mereka akan mengalir terus kepada generasi penerus yang cinta kepada tanah air dan bangsa. Semangat pantang menyerah, semangat kejujuran, semangat cinta kepada tanah tumpah darah Indonesia. Menyatukan prawireng jurit, topeng ireng sebagai telik sandi, kemudian kelompok 17 sebagai pagar betis, kelompok 8 Bhinneka Tunggal Ika, dan kelompok 45 di Gedung Juang 45.
Aditirto Selo Pampang mangayu bagyo kebak raos tasyukur warisanipun para sesepuh para bini sepuh ingkang sampun mangayu bagyo tasyukur sahada pepahaning Gusti ingkang ngakarya jagat prawireng jurit mangayu bagyo dinten agung resmian Gedung Sogapuro Gedung Juang 45 yang dihadiri segenap elemen masyarakat dan dengan penuh kesabaran dengan penuh kasih sayang dengan ketekunan mereka mengabdi berkarya ikut mangayu bagyo Temanggung bersenyum Temanggung yang bersih sehat elok nyaman untuk masyarakat Temanggung ingkang kuncoro Temanggung Temanggung swadaya bumi pawak nyuwun pangapunten Bapak Wakil Bupati sesepuh bini sepuh kepeksa di kepanasan sawetawis nanging sedaya menika kanugrahan saking Gusti kang akarya jagat. Ternyata Bapak Wakil Bupati kemudian Pangarso DRD 45 dan semua sesepuh bini sepuh sehat walafiat. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Pangarso DRD 45 dan semuanya yang beramu di suasana yang penuh kebahagiaan ini. Senyum yang terpancar adalah ungkapan keikhlasan hati mengabdi beribadah untuk Temanggung tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jumeneng sumilih sarira Bapak Bupati Temanggung, ini Bapak Wakil Bupati Temanggung beserta Bapak Muspija, Pangarso DRD 45, dan kata lompen sesepuh bini sepuh ingkang pangresi uga teng pakurmatan ugi panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Haji Zaini Dahlan MA.
Muji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di halaman Gedung Juang 45 ini kita bersama-sama manjingan Surajer untuk mengikuti serangkaian upacara peresmian Gedung Juang 45 yang tadi sudah diawali dengan peresmian gapura yang begitu indah dan megah itu. Semangat kejuangan cinta kepada tanah air dan bangsa, semangat berani mati mempertahankan kebenaran dan kesucian demi tanah air tercinta terpancar dan menjadi jiwa raga segenap warga Temanggung bersenyum maupun seantero Nusantara tercinta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami bersama dengan putra-putra wayah-wayah panjenengan manjingan Surajer di hari bahagia, hari yang penuh kejuangan untuk kembali menanamkan jiwa patriotisme. Mohon doa restu, acara akan segera kami mulai. Nuwun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan penuh rasa bangga dan bahagia kita awali rangkaian acara pada hari ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Temanggung, marilah kita sejenak mengheningkan cipta, berdoa agar jasa-jasa para pahlawan Republik Indonesia ini diterima di sisinya. Heningkan cipta, mulai.
dilanjutkan dengan Mars DHC 45 oleh ibu-ibu istri pejuang. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya. Laporan Ketua Panitia Bapak R. Susilo Sudiro Atmojo. Bermula Pak Sus adalah pelajar STN Magelang. Kemudian pada revolusi kemerdekaan beliau berjuang dalam Tentara Zeni Pelajar atau TGP. Zaman kemerdekaan, kemudian beliau setelah merdeka mengajar menjadi guru. Saat ini beliau adalah Sekjen DHC 45. Selanjutnya kita ikuti laporan Ketua Panitia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DHC 45 Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Profesor H. Yai Dahlan MA beserta pelaku sejarah lainnya, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Temanggung beserta Puspida Ikatan Kadang Temanggungan dimanapun berada, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang terhormat seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat
semua pengurus DHC 45 Kabupaten Temanggung dan Dewan Harian 45 di seluruh Kabupaten Temanggung. Merdeka! Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya segenap warga Temanggung dimanapun berada, dan khususnya warga Temanggung yang peduli dan cinta pada perjuangan akan tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, sambil tiada putus-putusnya bertasakur dan bersyukur kehadirannya dalam rangka peresmian Gedung Tua 45 yang ditandai dengan diresmikannya Bapuro oleh Bupati Temanggung, Wakil Bupati Bapak Supriyatno, yang telah memberi kepada pejuang dan keluarganya sebesar berupa gedung bekas Stasiun Temanggung yang merupakan salah satu dari beberapa tapak sejarah perjuangan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di Temanggung. Kiranya setiap bangunan tua yang sederhana namun sangat bermakna bagi pejuang dan keluarganya, bagi bangsa Temanggung manapun berada, letih-letih bagi kami Dewan Harian Sabang 45 Temanggung beserta jajarannya. Saudaraku, anak cucuku yang saya cinta, gedung tua ini syarat dengan kenangan histori tentang bagaimana perempuan yang beradakan berjuang yang bertuliskan tentang merdeka atau mati diangkut menuju garis depan perang pertempuran. Bagaimana pejuang dari daerah lain berdesakan membawa golok, parang, senjata api, dan bambu runcing dengan niat dan harapan mendapatkan harapan hidup yang maha kuasa melalui upaya rumah dari Kiai Suci. Bagaimana kejadian tragis tentang 3 berbohong yang penuh suara lepas dari rangkaiannya meluncur dari desa Tegolulu sampai melewati Petu, Temanggung, Keranggan, dan Terguling yang berakibat banyak yang tewas dan luka berat. Bagaimana di kala itu para pelajar SLTP Magelang yang asal dari Paraan, Wetu, Temanggung, dan daerah lainnya yang melaju pulang pergi, yang pada saat itu terkenal dengan istilah buka sekurang, yang pada akhirnya para pelajar buka sekurang ini yang terpanggil dalam kancah perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan tergabung dalam Tentara Seni Pelajar, Tentara Pelajar, Kompi 4, Detasemen 3, Brigade 17 Temanggung. Bahkan di era kemerdekaan, Bupati kita Bapak Kiai Haji Dr. Hasyim Effendi juga mempunyai kenangan indah menjadi buka sekurang bersama dengan teman SMA-nya di kala itu sambil membaca buku silat
tamu undangan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, Pertanahan Panitia menyampaikan laporan bertanggung jawabkan penyelenggaraan pembangunan Kapuro Ujung Juang 45. Adapun penyelenggaraan pelaksanaan Kapuro tersebut adalah sebagai berikut. Rencana anggaran biaya dianggarkan sebanyak 45.13.500 rupiah. Sumber dana dari beberapa macam upaya yaitu dana awal dari kas Dewan Harian Cabang 45 berupa saldo akhir 30 juta sambil penjualan buku sejarah perjuangan rakyat Temanggung berbuku sebanyak 5 juta, total 8 juta rupiah. Menjaring donatur dari cara mengirim buku ke Dorso Temanggung yang dilampiri Proposal Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Kapuro yang sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 telah mendapat sumbangan sebanyak 38.885.900 rupiah. Adapun para donatur ini terdiri dari instansi perorangan dari semua lapisan masyarakat, dari petani, haji, keluarga, sampai dengan artis, selebriti, ibu baca Titi Tufa, dari jajaran eksekutif, Bupati Kristal dan orangnya, Dekrasi, Dokteran Tubuh, dan terima kasih DPR akan membantu pembangunan berkelanjutan berupa pagar dan lain-lainnya yang insya Allah Agustus ini bisa kaya. Total sumbangan hingga tanggal 26 Juli 2010 sejumlah 44.138.000 rupiah. Rincian detail laporan pertanggungjawaban dilampirkan pada sambutan ini dan akan kami kirimkan ke semua donatur. Para hadirin yang hikmat dari didirikannya Kapuro Gedung Juang 45 Temanggung ini nampak bahwa dalam hidup pikuknya fenomena kemerusukan moral di semua aspek kehidupan seperti antara lain korupsi, keserakahan, keretakan yang mengarah perpecahan, liberalisme yang merusak semangat nasionalisme, individualisme yang merusak semangat kebersamaan dan kegotonian dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami mengajak masyarakat Temanggung dimanapun berada, marilah kita kembali pada nilai-nilai perjuangan 45 untuk generasi penerus. Marilah kita kemerdekaan ini sebagaimana cita-cita luhur pada para pejuang the founding father yang telah berebut menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sama-sama kita cinta. Saudara-saudaraku, anak cucuku yang kami hormati, demikian laporan pertanggungjawaban kami, dan atas semua kekurangan
sebagai panitia baik penyampaian, penyajian ataupun pendengar para tamu undangan, mohon dapatnya dimaafkan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu baik moral maupun material sehingga dapat terlaksana acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu contoh perjuangan yang makantar-kantar, tidak lekang oleh panas, dan beliau, oh iya, mohon untuk lenggah di sini saja Bapak, monggo. Saya ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Pak Sus dengan Yosua yang 86 tahun di dalam memberikan sambutan pidatonya juga tidak kalah dengan yang muda. Betul sekali. Iya, sebagai satu contoh suri teladan memberikan semangat yang selalu mengalir ke tubuh para generasi penerus yang akan datang. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dulu kami yakin waktu mudanya Pak Sus mungkin juga segagah Pak Dandim 0706 Temanggung itu. Iya, sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Bapak R. Susilo yang tadi sudah mewakili ya teman-teman yang penuh dengan semangat makantar-kantar. Oke, acara selanjutnya. Iya, dan suasana pada siang hari ini betul-betul menggambarkan nostalgia bapak-bapak semua dan ibu dalam perjuangan, khususnya perjuangan di Kabupaten Temanggung tercinta ini. Baik untuk suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, untuk mengenang kembali sejarah perjuangan di Kabupaten Temanggung ini. Oke. Persembahan lagu Pak Menteri. Tentang kepahlawanan. Betul sekali. Lagu Pantang Mundur karya Titik Puspa yang akan dilantunkan oleh Ibu Yuyun. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa Mbak Titik Puspa juga termasuk donatur di dalam melaksanakan suasana yang penuh bahagia ini. Bapak dan Ibu, kita dengarkan bersama Pantang Mundur karya cipta Titik Puspa.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, monggo dipun rahapi. Ini konon kami bertanya kepada panitia, ini adalah makanan khas dan termasuk makanan konsumsi yang sangat leks pada saat perjuangan dulu. Iya, ada gedang godok, kacang godok, dan juga makanan yang lain. Ini adalah makanan yang pada saat itu benar-benar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bersama dengan rakyat. Subhanallah. Saya sudah ngecek di studio 2 sana untuk dahar bersama nanti juga itu makanan kenangan saat perjuangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti sambutan pelaku sejarah. Beliau adalah pelaku sejarah, juga pejuang dari Temanggung tercinta, anggota BKR Kedu. Beliau juga mantan rektor IAIN, juga mantan rektor UII, dosennya Pak Bupati kita Bapak Hasyim Afandi. Kemudian jabatan terakhir beliau adalah Duta Besar di Mesir. Baiklah, sambutan pelaku sejarah Bapak Profesor Dr. Haji Zaini Dahlan MA. Untuk hati kita semua mengingatkan pada masalah yang telah kepada kita, meskipun tumpang camping pastinya hatinya betul-betul kuat dan mendasar. Mudah-mudahan jiwa yang diberikan ini dibantu oleh anak-anakku dan cucuku semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang terlimpah kepada bangsa Indonesia, terutama kepada kita yang hadir di tempat ini, dengan harapan semoga nyala api perjuangan 45 yang kita tandai dengan Gedung Juang ini terus menghangat, membakar dan menggerakkan pembangunan di daerah ini yang tercinta sampai tercipta negara yang panjang apunjung, loh dirawi kersorajo, rakyatnya sejahtera lahir dan batin, yang ditanam serba subur, yang diperdagangkan serba laku di bawah kerindangan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kaum muda mungkin tidak terbayang bahwa 60 tahun yang lalu di daerah ini, juga di tanah air kita, tidak ada seorang Indonesia pun yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari bupati. Tetapi sekarang semuanya terbuka, bahwa bahkan kami mengharapkan kalau di daerah ini sudah ada menteri, sudah ada panglima, maka pada suatu ketika dari daerah ini, juga dari anak-anak semuanya ini, ada yang mengendarai mobil RI1. Mungkin tidak terbayang oleh kaum muda bahwa bangsa yang kaya ini hanya diberi satu jatah, yaitu 1 benggol sehari oleh penguasa saat itu. Berapa 1 benggol? Tahu sudah 1 benggol? 1/40 rupiah. Yang serupiah sekarang ini tidak bisa untuk beli kacang 1 pun. Oleh bangsa kita, mungkin tidak terbayang bahwa di Kabupaten Temanggung tidak ada sekolah menengah, apalagi sekolah menengah atas. Tetapi atas rahmat dan ridho Allah,
kemerdekaan menjadi hak bagi setiap bangsa dan yang diperjuangkan oleh pahlawan kita bertahun-tahun kini telah dikembali kepada kita semuanya. Bagi kaum muda mungkin tidak terbayang bahwa kampung kita yang aman ini pernah digelurakan oleh pemuda-pemudanya dengan semangat yang tinggi melawan penjajah yang seenaknya mengisap maju Indonesia selama 2,5 abad, 250 tahun. Tapi dengan dibantu seluruh keluarga, terutama kaum tani, para pahlawan maju ke medan perang dengan semangat tinggi. Banyak di antara mereka yang gugur, banyak di antara yang kehilangan salah satu anggotanya. Oleh karena itu marilah kita renungkan sejenak, kita ikuti jejak perjuangan mereka dan mari kita doakan semoga perjuangan yang mereka lakukan itu dibalas oleh Tuhan dengan tingkat yang semestinya. Alhamdulillah, pada tanggal 17 Agustus 45, bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Dan sejak itu anak-anakku, bangsa Indonesia telah bisa mengurus dirinya sendiri. Sejak itu pula harga diri bangsa Indonesia telah kembali bersemayam di dada kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah merelakan jiwa raganya bagi kemerdekaan bangsanya, bagi kesejahteraan bangsanya. Semoga mereka mendapat tempat yang terhormat sesuai dengan pengorbanannya. Kemudian daripada itu anak-anakku sekalian, terutama generasi penerus, kini di hadapan Anda semuanya ada pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang harus Anda hadapi, perjuangan yang harus Anda lakukan, yang tentunya akan didukung oleh kami orang tua-tua ini. Pekerjaan dan pekerjaan itu jauh lebih berat, pekerjaan itu jauh lebih sulit, dan pekerjaan itu jauh lebih luas. Perjuangan itu lebih memerlukan semangat yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas dan pribadi-pribadi yang kuat. Anak-anakku sekalian, proklamator Bung Karno telah memberikan wasiat kepada kita kaum yang datang sesudahnya dengan suatu ucapan yang disebutkan dalam pidatonya yang berkata, "Wahai anak-anakku, putra-putra bangsa Indonesia, perjuangan kami cukup sulit dan berat, tetapi perjuangan Anda kalian akan jauh lebih berat, karena perjuangan kami menghadapi bangsa asing yang ada di luar sana, sedang Anda semuanya menghadapi bangsanya sendiri, untuk dibina, disejahterakan, dan dijadikan bangsa yang terhormat dan mendapat kedudukan yang sama dengan bangsa lain. Kaum muda dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, persiapkanlah dirimu wahai kaum muda dengan banyak belajar, dengan banyak mencari pengalaman. Di depan Anda semua ada tugas yang amat berat. Selain melestarikan kemerdekaan yang sudah menjadi milik kita ini, Anda semua harus mengisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jelas, tidak boleh ada yang duduk-duduk menunggu, tidak boleh ada yang menanti-menanti, tidak boleh ada yang hanya lihat-lihat saja. Semua harus terlibat, semua harus cantut tali bondo. Carilah pengalaman, pengetahuan sebanyak mungkin. Cinta pada kampung bukan berarti duduk di kampung tidak pergi ke tempat lain, tapi pergilah ke tempat lain untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sudah itu, bangun kampung kita, bangun daerah tercinta ini dengan tenaga dan pikiran Anda. Sekian bapak-bapak sekalian apa yang bisa saya sampaikan, terutama kepada anak-anakku, cucuku yang ada di belakang kami untuk bisa meneruskan perjuangan kami. Rawi-rawi rantas, malang-malang kutu. Allahu Akbar, merdeka! Bapak dan Ibu yang kami hormati, di saat yang membahagiakan ini nanti akan kita ikuti penyerahan estafet kejuangan nilai-nilai 45
Dan nanti mohon Bapak Profesor didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DHD 45 Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan akan disampaikan kepada generasi penerus yang pada kesempatan ini Mas Dr. Andes Haji Husni Tamrin. Tunas adalah benih, kelapa adalah pohon yang dapat tumbuh di mana-mana. Kami serahkan estafet putra kepada Anda dan semua teman-teman untuk dibawa, dilestarikan dan diwujudkan dalam bentuk yang kita inginkan. Insya Allah saya terima estafet ini dengan segala kemudahan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua sukses. Mohon doa restu Tunas Muda sebagai generasi penerus pasti mampu berjuang menempatkan diri dimanapun berada sebagaimana tunas kelapa, benih unggul, benih yang penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapak Zaini Dahlan, terima kasih Bapak Ketua dan Wakil Ketua DHD 45. Sugeng lenggah malih wonten paparingan sampun piniji matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Penyerahan diiringi dengan lagu syukur dilanjutkan oleh teman-teman Prabonggo menyemarakkan suasana yang penuh kebahagiaan ini. Karena bagaimanapun juga sejarah yang begitu indah, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati jasa para pahlawannya, pahlawan bangsa Indonesia. Iya Pak Kadut, mewarnai suasana yang indah ini betul-betul mengharukan Pak Kadut. Iya. Jadi estafet sudah diserahkan kepada generasi penerus. Semoga kita bisa meneruskan perjalanan mereka, Amin. mengisi pembangunan di negeri tercinta ini. Amin. Dan seiring itu akan kita saksikan bersama penampilan adik-adik kita dari SMK 17 Temanggung ya, akan mempersembahkan sesuatu yang indah juga Pak Kadut. Gebiar.
17 Temanggung sudah mempersembahkan sebagai bentuk semangat juang generasi penerus bangsa untuk mengisi perjuangan dan mengisi pembangunan dalam era sekarang ini. Baik, masih akan kita ikuti gerak-gerik generasi penerus kita sebagai wujud semangat mereka akan perjuangan. SMK 17 Parakan, kami silakan untuk menampilkan kebolehannya. Yang menghibur bagaimana yang penting dan tetap semangat dengan tiraka wirama dan desa. Pasukan-pasukan yang siap tampil sebagai ikon seni budaya Kabupaten Temanggung. Persembahan yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tari topeng ilmu, juga disebut Wiro Sabran, menggambarkan perjuangan para tentara pada zaman revolusi. Ingat pada para pejuang-pejuang Temanggung. Ingat akan jasa-jasa beliau. Ada Mr. Rom, ada Bambang Sugeng, ada Lisan Swasti dan lain sebagainya. Persilahkan untuk menikmati. Dengan bermacam-macam gaya, ada pentak silat, ada kungfu, ada tari, ada gambyong, ada tari gagak, menggambarkan perjuangan umat lima dengan sandi-sandi dan panjat tiba dari jauh-jauhan dan harga persembahkan berhasil istilah keberatan sekali merdeka dan merdeka amat berjuang. Ending daripada cerita ini menggambarkan keberhasilan tampil di muka sebab menjadi manusia Indonesia seutuhnya paling tidak sudah yang keberatnya dan semangat juang yang tinggi.
sekalian. 1, 2, 3, merdeka, semangat, untuk melestarikan Opatia. Iya, tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih. Demikianlah babak lagi kiprah daripada putra-putri SMK 17 Paraan seni budaya ini. Maka SMK 17 tahun ini dapat 8 kelas. Silakan. Akhirnya anak-anak mohon diri untuk melanjutkan perjuangan di dalam seni dan budaya yang dipersembahkan oleh kelas 1, kelas 2, kelas 10, dan kelas 11. Ya, tepuk tangan hadirin sekalian, ketiganya kita persilakan. Kita kembalikan pada MC yaitu Saudara Haji Dr. Katut Eko Atmono. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan masyarakat Kabupaten Temanggung tercinta, kini marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bapak Wakil Bupati Temanggung, Bapak Insinyur Haji Budiarto MP. Kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, yang hadir Bapak Kajari dan Bapak Dandim 0706. Yang saya hormati Bapak Profesor Zaini Dahlan MA selaku pelaku sejarah. Yang saya hormati spesial buat Bapak Suparto, Ketua DHC 45 Provinsi Jawa Tengah, yang pada hari ini tanggal 31 Juli 2010 genap berusia 82 tahun. Selamat ulang tahun Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berikan. Yang saya hormati Ketua DHC 45 Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Temanggung atau yang mewakil, Bapak Ibu Kepala SKPD se-Kabupaten Temanggung, pimpinan organisasi sosial se-Kabupaten Temanggung, perwakilan organisasi kepemudaan OSIS SLTA dan Kabupaten Temanggung, Bapak Sesepuh Bini Sepuh, hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada acara peresmian gedung dan Gapuro Duang 45. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada hadirin semua, salam hormat dan permohonan maaf Bapak Bupati karena beliau pada hari ini tidak bisa menghadiri acara yang sangat nostalgia ini karena beliau menghadiri acara sidang paripurna DPRD Kabupaten Temanggung untuk anggaran 2011 yang akan datang. Oleh karena itu, beliau mohon maaf dan mewakilkan kepada kami. Yang kedua, kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia pelaksana peresmian Gedung Juang ini karena bisa menampilkan suasana heroik, nostalgia, dan bisa menampilkan potensi atraksi kesenian Temanggung dengan baik sekali. Sampai Pak Warto, Pak Suparto tadi membisikkan kepada saya, topeng ireng pemainnya ayu-ayu nggih Pak.
yang pemudanya ganteng-ganteng. Insya Allah besok pada acara 17-an di Gubernuran saya akan melaporkan pada Bapak Gubernur agar topeng ireng ini bisa tampil di Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan terkabul Pak Parto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peristiwa yang nampaknya hanya berupa peresmian gedung, namun saya menilai kegiatan ini sebagai peristiwa yang cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan pelestarian nilai-nilai kejuangan, nasionalisme, serta persatuan dan persatuan bangsa. Karena itu, di samping gedung ini merupakan wujud kepedulian kita terhadap terpeliharanya nilai-nilai luhur bangsa tersebut, lebih dari itu, di gedung inilah akan dikendalikan seluruh daya upaya kita dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai kejuangan, nasionalisme, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan daya upaya tersebut, diharapkan segenap komponen bangsa, terutama generasi muda, akan tetap memiliki nilai-nilai tersebut, demi menjadikan Indonesia dihuni oleh kaum muda yang berjiwa nasionalisme yang kokoh, serta kita tetap menjadi bangsa yang bermartabat, maju dan disegani. Hal tersebut perlu saya sampaikan karena ada kondisi dan perkembangan keadaan tertentu dan sangat dimungkinkan akan meruntuhkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Beberapa hal antara lain, sejak gerakan reformasi melanda negara kita, maka demokratisasi, desentralisasi, dan juga transparansi seakan-akan telah menjadi bagian dari nafas kehidupan kita sehari-hari. Namun sebaliknya, karena berbagai pengaruh seperti globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan pasar bebas, maka demokratisasi sering berubah menjadi anarkisme, desentralisasi berubah menjadi separatisme, dan kemajuan teknologi informasi sering menjadikan kita kehilangan jati diri dan melunturkan nasionalisme. Ditambah lagi nilai kegotong royongan dan budi pekerti ketimuran yang luhur yang konon menjadi ciri bangsa kita kini sudah tergantikan dengan budaya materialistik dan pola kehidupan hedonistik. Di samping itu, globalisasi dan dunia yang seakan tanpa batas juga telah mengakibatkan kita terlanda berbagai penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan dan seks bebas, penyakit AIDS, dekadensi moral, dan sebagainya. Namun di sisi yang lain telah berkembang pula hal yang positif, yaitu bahwa kesadaran politik rakyat dari hari ke hari semakin membaik. Keadaan politik ini merupakan salah satu komponen penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta demokratisasi, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kehidupan yang aman dan damai sebagai prasyarat bagi berlangsungnya seluruh aktivitas pembangunan. Hadirin yang berbahagia, berkata dari persoalan-persoalan itulah, maka saya sangat antusias dan menyambut positif adanya usulan untuk mewujudkan sebuah gedung juang, sebuah monumen perjuangan rakyat Temanggung, membebaskan dari belenggu penjajahan. Dan syukur alhamdulillah, gedung itu sudah dapat kita wujudkan. Saya berharap peresmian Gedung Juang 45 ini dapat sebagai tonggak berkembangnya pewarisan dan penularan nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan, dan nasionalisme kepada generasi muda. Sehingga di samping kita tetap dapat menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus nilai-nilai itulah yang akan menciptakan kehidupan yang nyaman dan pada gilirannya akan mengangkat harkat dan martabat bangsa yang sekian terpuruk ini. Oleh karena itu, seiring dengan diresmikannya Gedung Juang ini, perkenanlah saya mengimbau beberapa hal sebagai berikut. Kepada para sesepuh dan para pejuang perintis kemerdekaan, kiranya nilai-nilai kejuangan yang masih ada di sana dari para sesepuh
agar terus digelorakan dan juga ditularkan seperti virus tanpa kenal lelah dan putus asa, sehingga akhirnya akan diwarisi oleh segenap generasi muda bangsa. Kepada generasi muda, kembangkan terus nilai-nilai perjuangan, kepahlawanan, dan nasionalisme di dalam dada kalian semua. Karena hanya di tangan generasi muda lah masa depan bangsa ini kita pertaruhkan. Kepada DHC 45 dan jajarannya, di samping ucapan terima kasih, saya mengharap agar gedung ini bisa dirawat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai dan berkah di setiap cobaan. Jangan pernah menyerah mensikapi hidup ini. Terus berjuanglah. Life is so beautiful. Hidup adalah sangat indah. Oleh karena itu, hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan. Maka nikmatilah. Dan pada hari ini kita telah menyaksikan pelangi ada di Temanggung, di tempat ini, Gedung Juang 45. Hanya inilah yang kami persembahkan sebagai generasi muda, Bapak pejuang bangsa kita. Semoga gedung ini bisa manfaat dan memberikan berkah kepada masyarakat Temanggung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Temanggung yang telah berkenan memberikan sambutan pada peresmian Gedung dan Gapuro Gedung Juang 45 Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini marilah kita meningkatkan suasana, tundukkan kepala sejenak untuk mengungkapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, seraya memohon kita yang akan dipimpin oleh Bapak KH Muhammad Faigun BM, didampingi Forum Komunikasi Umat Beragama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, dan izinkanlah sesuai dengan permintaan panitia, saya memimpin doa didampingi oleh saudara-saudara kami, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu
pencipta dan penguasa alam semesta. Ya Allah, senantiasa kami bermunajat dan bersujud ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati, memanjatkan doa dan memohon limpahan kasih abadi. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah rahmat karunia-Mu kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada para pejuang pendahulu kami, dan seluruh rakyat bangsa kami, terutama rakyat Temanggung di tempat ini. Sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, dan tetapkanlah hati kami senantiasa dalam iman dan takwa kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan peresmian gapura dan gedung juang ini, serta atas rahmat karunia-Mu ya Allah, kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami, eratkanlah persaudaraan kami, dan rapatkanlah barisan kami, kobarkanlah semangat juang bangsa kami, para pemimpin kami, dan generasi muda bangsa kami, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, terimalah amal bakti perjuangan para syuhada pahlawan bangsa kami, dan tanamkanlah kesadaran kepada seluruh rakyat bangsa kami bahwa kemerdekaan ini telah ditebus dengan pengorbanan yang sangat mahal, ditebus dengan jiwa raga, ditebus dengan harta dan nyawa, telah ditebus dengan darah dan air mata seluruh pejuang dan keluarganya. Ya Allah, bangkitkanlah jiwa patriotis dan nasionalis di seluruh rakyat bangsa kami, terlebih di Temanggung yang kami cintai ini, untuk membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat, mendapatkan ampunan di bawah ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami, ampunilah para pemimpin dan para syuhada bangsa kami. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha pengampun. Ya Allah, dengarkanlah ratapan hati kami, dan kabulkanlah doa serta permohonan kami. Allahumma ftah lana ya Allah, wa anta khairul fatihin. Allahumma ighfir lana warhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin. Wansurna ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Warzuqna ya Allah, wa innaka khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji M. Faizun BA. Berikut didampingi bapak-bapak pengurus dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah keseluruhan acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk beramah tamah menikmati hidangan dahar siang Bapak. Dan untuk tamu VIP mohon nanti menuju ke ruang kantor DHC 45 menikmati sego megono, sego kluban, sampatan lezat masa perjuangan. Kemudian untuk tamu yang lain mohon untuk menuju ke studio 3 yaitu ruang pertemuan DHC 45, tapi menunya sama. Monggo selamat menikmati semua tamu yang rapuh. Ya, untuk tamu VIP di studio 2, ya, di ruang kantor DHC 45, tamu yang lain di ruang pertemuan DHC 45. Monggo, dan sudah ada bapak-bapak dari DHC 45 yang akan ngaturi panjenengan untuk menuju ke tempat tersebut. Maupun parakan, iya, dan juga paduan suara ibu-ibu sarwo pejuang. betul sekali Pak Kadu dan seluruh panitia penyelenggara. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan selamat karena sudah terselenggara acara pada hari ini. Dirgahayu DHC 45. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Selamat menikmati hidangan. Sugeng siang, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Saya mewakili anak-anak muda Indonesia mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung dan Gapura Juang 45. Semoga sukses dan perjuangan terus berjalan. Indonesia tetap merdeka. Saya mewakili dari keluarga SMK 17 Paraan untuk ikut merayakan peresmian Gedung Juang 45, dan kita dengan semangat melanjutkan perjuangan para beliau, para generasi yang telah ikut berjuang dalam kemerdekaan. Yuk, selamat atas diresmikannya Gedung dan Gapura Gedung Juang Kabupaten Temanggung pada hari ini 31 bulan Juli tahun 2010. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan selamat atas peresmian Gedung dan Gapura Gedung Juang 45. Dengan adanya peresmian ini, semoga generasi muda, generasi yang akan datang akan lebih semangat menggantikan generasi yang tua-tua. Merdeka! Dengan peresmian Gedung Juang 45 ini, semoga generasi muda tetap jaya dan mengingat perjuangan para pahlawan kita lebih semangat lagi. Selamat untuk Gedung Juang, semoga bermanfaat bagi kita dan penerus bangsa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pesan kami setelah semua generasi muda menyaksikan di dalam peresmian Gapura dan Gedung Juang Temanggung ini, dan kesan-kesan dari para bapak pelaku sejarah. Semoga anak-anakku yang kami cintai, pemuda-pemuda, keseluruhannya, pelajar dan lain-lainnya, diteruskanlah perjuangan itu demi suksesnya Pancasila, suksesnya proklamasi 17 Agustus akan membuahkan satu keadilan, kesejahteraan bagi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama anak muda, mewakili anak muda Temanggung, mengucapkan selamat atas diresmikannya Gapura dan Gedung Juang 45 Temanggung. Dan semoga kami bisa mewarisi nilai Juang 45. Merdeka!